Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Senin. Jumpa lagi dengan Bunda Maya. Jangan bosan ya melihat video penjelasan dari Bunda Maya. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 di PP6. Kita sudah masuk PP6. Sekalian setelah kita mempelajari PP6, nanti kita langsung mengerjakan soal PH ya anak-anak. Nah, di PP6 kita akan belajar tentang PPKN, yaitu contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah. Contohnya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang kerjasama yang ada di lingkungan sekolah, sekarang di PP6 kita belajar kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama yang ada di lingkungan rumah itu yaitu 1. Ronda. Ronda adalah kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, yang mana ronda atau ronda malam biasa kita menyebut atau siskamling itu mempunyai tujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar, dan biasanya ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki atau bersepeda dan menggunakan kendaraan bermotor. Dan biasanya ada jadwal untuk melaksanakan ronda. Warga bergiliran beronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga sekitar. Terus yang kedua ada kegiatan yaitu kerja bakti. Kerja bakti biasanya dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan serta memperbaiki jalan, memperindah taman. Apalagi sekarang mau peringatan 17 Agustus, pasti semua kampung bekerja bakti untuk mempercantik dan memperindah kampungnya. Memasang umbul-umbul serta bendera merah putih, semua dilaksanakan dengan bekerja sama. Dan yang ketiga, gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Jadi pada saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian dan pakaian kepada warga yang mengalami musibah. Dan yang keempat, nah ini Bunda tadi sudah cerita ya, untuk persiapan hari kemerdekaan pasti semua warga bekerja sama, baik dari yang berbeda suku maupun agama. Mereka bersama-sama mempersiapkan perayaan hari kemerdekaan 17 Agustus, dari menghias kampung, tentang perlombaan dan lain-lain, pokoknya yang berhubungan dengan perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya selain kerjasama yang ada di lingkungan rumah, kita belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi sebelum membuat ringkasan, kalian harus menemukan yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung sebagai acuan kalian untuk membuat ringkasan. Nah, meringkas isi teks itu sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat atau garis besarnya saja. Nah, cara membuat ringkasan teks yaitu pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya, apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Kemudian, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Dan yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindari pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Nah, jadi membuat ringkasan teks itu dibaca dulu bacaannya, terus dipahami, kemudian setelah dibaca kamu kasih garis bawah atau kamu garisi hal-hal penting yang ada di bacaan tersebut ya. Setelah itu kamu juga harus mencatat yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, untuk tugas PP6 kalian membuat ringkasan dari bacaan gelar budaya di sekolah yang ada di Bupena 4A halaman 39. Tulislah di buku tulis tema 1 dengan rapi, tapi tidak pakai tegak bersambung. Karena kalau tegak bersambung tulisannya Bunda susah untuk mengoreksi. Di situ di halaman 39 sudah ada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kalian tinggal meringkas saja dengan mengacu pada gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paham ya anak-anak tugasnya?
Jadi tidak perlu mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung karena sudah ada. Kalian tinggal meringkas saja. Paham? Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.